supaya mengendap. Kita bicara tentang apa yang disebut sebagai galarangsang. Nah, istilah khusus ini galarangsang ini pemakaiannya juga khusus. Next kita lihat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ini peristiwa Paulus bertobat. Sebelumnya dia kan orang yang jahat sekali. Dia memusuhi kekristenan, memasukkan penjara, menyiksa, memaksa orang-orang Kristen untuk menghujat nama Yesus Kristus. Ayat 11, lalu aku sering menghukum mereka di sinagoge, jadi di rumah-rumah ibadah, dan berusaha memaksa mereka untuk menghujat. Menghujat tentunya menyangkali nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kemarahan yang sangat besar terhadap mereka. Jadi bukan saja tindakannya, emosinya juga marah yang sangat besar. Karena dia menganggap ajaran sesat yang baru ini sungguh-sungguh melawan Tuhannya, Allahnya. Dan dia mau mempertahankan Allah yang Esa yang satu itu dengan menumpas orang-orang Kristen ini. Aku menganiaya mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi bukan saja di dalam satu kota, sampai ke kota-kota di luar Israel. Untuk maksud itu juga aku sedang dalam perjalanan ke Damsyik dengan wewenang dan penugasan dari imam-imam kepala. Jadi maksudnya untuk kembali menyiksa, menganiaya orang-orang yang menyebut diri sebagai mereka orang Kristen itu, ajaran sesat itu, dia berusaha untuk menumpas orang-orang Kristen ini. Saat tengah hari, ya Raja, di tengah perjalananku, aku melihat satu cahaya dari langit, lebih terang daripada matahari. Sudah bayangkan ini matahari sudah terang sekali ya, kalau siang itu. Ini bahkan lebih terang daripada matahari, yang bersinar sekelilingku dan orang-orang yang berjalan bersamaku. Next. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi waktu jatuh karena sinar yang luar biasa itu, Paulus atau Saulus kemudian berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri. Yesus Kristus menegur dia dengan kata-kata itu, sukar bagimu menendang ke galarangsang. It's hard for you to kick against the prick atau against the goat. Dia tidak tahu siapa yang dia siksa ini sebetulnya. Yang dia aniaya itu sebetulnya siapa. Dan Yesus Kristus menyatakan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi teguran daripada Kristus tegas sekali. Sakit gak nendang ke galarangsang itu? Sakit, kan sakit toh. Nah next kita lihat. Apa itu galarangsang? Ini gambar bawah, dua tongkat itu yang ujungnya tajam, ujungnya seperti tombak. Dan tentunya kalau ditendang sakit. Kita melihat gambar kiri atas, Paulus rebah ke tanah karena sinar yang terang sekali. Dan sebelah kanan atas kita lihat seekor keledai masih muda. Masih muda. Tidak tahan dikendalikan oleh bosnya atau tuannya, dia akan cenderung tendang-tendang. Tapi kalau dia tendang ke belakang, itu kakinya akan nendang ujung yang tajam daripada tombak itu dan akan sakit. Bahkan kalau sudah lihat di gambar kiri bawah, di samping yang mengendalikan bajaknya ada seorang lain lagi yang sengaja bawa tongkat yang ujungnya tajam. Kalau lembunya itu atau ya mungkin masih remaja, muda, itu berontak-berontak, ditusuk. Tiap kali berontak ditusuk, tiap kali berontak ditusuk. Dengan demikian lama-lama lembunya itu tidak berani lagi karena sakit terus.
Dia bisa mengaitkan antara saya tendang kaki ke belakang itu dengan sakit. Sakit yang luar biasa, sakit karena ditusuk dengan tombak itu. Sehingga tambah lama tambah bijaksana ini anak lembu ini. Dan diharapkan nanti setelah jadi lembu dewasa seperti gambar kanan bawah itu dia sudah taat, sudah tunduk, dipasangin kuknya itu, bebannya itu sudah tidak berontak-berontak. Dan tujuan yang diberikan oleh bosnya supaya dia itu membajak itu terjadi dengan baik. Jadi kicking against the goat atau kicking against the prick itu cara daripada tuannya itu mengalahkan kehendak si remaja, binatang remaja itu yang masih belum tahan untuk bekerja, untuk dipasang kuk itu, caranya ya dengan gunakan galah rangsang itu, yang tajam itu. Next. Nah, ternyata ini sudah dibahas banyak dalam ilmu psikologi tentang reward and punishment, upah dan hukuman. Ini sistem yang digunakan di mana-mana. Upah tentunya yang enak, menyenangkan, damai sejahtera, tenang dan dicari karena nikmat ini. Sebaliknya, kalau hukuman tentunya lawannya tidak enak, menyakitkan, menyebabkan gelisah, resah dan dihindari. Takut, tidak enak. Melalui reward and punishment ini, melalui upah dan hukuman ini, kita bisa mendesain, kita bisa mengontrol situasi sekitar kita, orang-orang sekitar kita bisa dikendalikan. Caranya dengan reward and punishment ini. Next. Jadi penggunaan daripada reward and punishment itu untuk mengajar, mendidik, untuk melatih, untuk menyadarkan seseorang atau satu pribadi, untuk mengarahkan ke arah yang benar, ke jalan yang benar, supaya dia tidak kejeblos masuk ke jalan yang tidak benar. Next. Kita melihat di tontonan-tontonan di mungkin di Ancol begitu ada juga seperti ini, tapi kita lihat banyak di luar negeri ya. Di kolam-kolam yang gede itu di mana dolphin itu dipelihara. Kenapa dolphin itu bisa lompat dari air? Tentunya tenaganya harus luar biasa karena badannya kan berat sekali. Bisa lompat keluar dari air dan masuk melewati lingkaran yang dibawa oleh pelatihnya itu. Gimana dia itu bisa dilatih seperti itu? Tentunya tidak bisa diajak ngomong aja, tentunya nggak bisa ngerti dia. Dengan diajak ngomong aja dia tidak akan ngerti. Caranya dengan reward and punishment itu. Atau yang gambar tengah atas itu, di mana 2 ekor dolphin itu bisa mengangkat sang pelatih. Atau kanan atas itu, 3 dolphin itu bisa menari bersama-sama seperti tarian sejajar begitu. Tentunya penonton-penonton yang melihat gini, wah terkagum-kagum ya. Kok bisa ya? Gimana mengajarin binatang kok bisa diajar seperti itu ya? Yaitu dengan reward dan punishment. Misalkan kalau si dolphin itu bisa melewati lingkaran itu dengan baik, langsung dia berhak berenang menuju ke tempat pelatihnya itu berdiri, dia buka mulutnya dan pelatihnya memberi seekor ikan. Mungkin ikan lumayan gitu untuk makanan dia. Tentunya nikmat, itu upah. Kalau dia berhasil mendukung atau mengangkat pelatihnya atau berhasil menari dengan kawan-kawannya atau melewati lingkaran itu, dia berhak mendapat upahnya.
tiap kali dia melakukan itu dapat upah. Tiap kali dia melakukan itu dapat upah. Tentunya suatu hal yang menyenangkan, nikmat. Nah itu baik. Saya pernah melihat juga burung bisa matematik. Kita lihat di gambar kiri bawah itu. Tiba-tiba ada suara keras begitu mengatakan 9 tambah 3 sama dengan, lalu burungnya itu tiba-tiba terbang. Dari tempatnya si pelatih dia terbang, lalu nempel di kotak yang tulisannya angka 12. Penonton yang lihat itu, wah bertepuk tangan riuh. Kok ngerti ya? Burung kok ngerti bahasa manusia ya? Burung kok bisa matematik ya? Bisa ilmu berhitung begitu ya? Sebetulnya tentunya tidak. Pada waktu dia itu dengar, dia tentunya tidak bisa mengerti ya. 9 tambah 3 itu berapa itu dia tentunya tidak bisa mengerti. Tapi begitu dia lihat di antara, di depan itu ada kotak, mungkin ada 15 kotak dengan bilangan 1 sampai 15. Tiba-tiba kotak yang ada tulisannya 12 itu ada lampu kecil menyala. Penonton tidak ada yang lihat itu karena yang lampu kecil aja. Tapi itu sinyal bagi si burung itu untuk langsung terbang ke kotak yang ada lampu menyalanya itu. Dan waktu dia sampai ke kotak itu, di situ sudah ada pelatih yang siap kasih dia biji-bijian makanan. Jadi dengan reward itu, dengan upah itu, pelatih berhasil membuat burung itu seakan-akan ngerti ilmu berhitung dan ngerti bahasa Indonesia yang sebetulnya tentunya adalah tidak. Kalau di kota-kota besar di Pulau Jawa kita melihat ada tanda bedes itu ya, di mana monyet-monyet diajar untuk menari, bahkan kita lihat di gambar bawah itu, di tengah itu, monyet bisa diajar naik sepeda. Sungguh-sungguh itu sepeda itu ada kayunya, sepeda kecil ada kayunya, dan dia bisa duduk di atas sepeda itu dan bisa mengayuh. Cukup cepat juga mengayuhnya. Dan penonton yang lihat itu tentunya teriak-teriak atau tepuk tangan ya. Waktu dia sampai kepada pelatihnya kasih dia itu upah, makanan. Kita lihat tentunya anjing-anjing di kutub yang menarik beban yang berat yang digunakan sebagai alat angkut itu. Tentunya tiap kali mereka harus melakukan perjalanan yang jauh, ada pesta. Anjing itu makan rame-rame, daging yang banyak. Mereka menikmati itu. Karena upah. Karena diberi upah itu, anjing-anjing itu menjadi giat. Giat melakukan apa yang ditugaskan karena upahnya itu. Jadi melalui upah ini kita bisa mengontrol, kita bisa mengajar binatang yang sebetulnya tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti matematik, tapi bisa seakan-akan kita kontrol melakukan apa yang manusia kita, bosnya mau lakukan. Next. Nah, kita tentunya dokar juga ya, dokar di kota-kota di Jawa, kota-kota kecil kita melihat dokar itu puas dengan makanan, habis dia menarik penumpangnya, bosnya dapat uang, beli makanan bagi kuda itu, atau kuda balap, atau kuda hias itu. Kok bisa ya, kok pinter ya, kaki kanan depannya suruh angkat, bisa angkat dia. Kedua kaki depannya bisa suruh angkat, bisa angkat itu. Kok pinter ya? Kok bisa nurut ya? Ya melalui upah dan hukuman itu, reward and punishment itu. Next. Nah, ini kita gunakan juga dengan anak-anak kita, dengan orang-orang sekitar kita. Kita lihat anak-anak kecil sebelah kanan itu, waktu ditanya oleh gurunya, misalkan suatu soal, siapa yang bisa? Langsung anak-anaknya pada angkat tangan. Lalu misalkan
gadis yang di depan itu, Lina, jawab. Dan dia jawabnya benar. Ibu guru langsung kasih reward. Rewardnya tentunya pujian. Bagus, Lina, bagus. Jadi tiap kali dikasih pujian itu teman-temannya lihat itu temannya pengen juga, temannya belajar, aktif mau belajar, aktif berlomba-lomba, angkat tangan. Jadi kita menggunakan sistem reward and punishment ini, upah dan hukuman itu untuk membentuk kepribadian anak kita, anak-anak kita. Ketika gadis kecil itu sebelah kanan atas, senang sekali belajar masak karena ada rewardnya, ada upahnya. Mungkin dipeluk oleh papa atau mamanya, oh mama kasih apresiasi, pinter kamu, enak masakanmu, enak kue buatanmu. Itu tentunya upah yang sangat menarik bagi anak-anak ini. Kalau gambar tengah kita melihat bahwa tengah atas anak-anak bisa diajar, bisa belajar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Nyapu bisa, membersihkan, benahin tempat tidur mereka, masukkan bekas mereka main itu masukkan ke dalam kotak-kotaknya. Anak-anak bisa didesain, diajar untuk melakukan hal ini karena reward dan punishment itu. Kini bawah kita melihat anak itu melakukan PR-nya. Sudah lihat wajah daripada mamanya senyum, banyak senyum. Kalau anak itu benar, langsung dipuji sama mamanya. Ini benar ini. Soal nomor 1 ini kamu benar. Anak mama pintar. Jadi itu ada reward. Dan itu menyebabkan anak itu bergairah untuk melakukan PR-nya. Karena dikasih upah. Tiap kali berhasil, diberi upah. Atau ikut-ikut cuci piring. Setelah selesai makan, tiap anak cuci piring sendiri, mamanya kasih reward, upah. Atau gambar kanan bawah itu kakaknya diminta oleh mama, diajarin oleh mamanya, gandeng adiknya itu ke sekolah, jaga adiknya itu jangan sampai celaka, pulang pergi dengan selamat. Dan kalau adiknya itu pulang dengan selamat, mamanya tentunya mengupahi kakaknya dengan pujian, dengan tepukan, dengan pelukan. Ini adalah sistem upah yang sangat membentuk. Kalau saudara, seorang suami punya istri, istrinya sudah kerja keras, masak enak. Gimana supaya besok-besok istrinya giat lagi masaknya? Caranya gimana? Dengan memberi apa? Upah, dengan dipuji. Misalkan papa berkata kepada anak-anak, ayo anak-anak tepuk tangan buat mama ya hari ini ya. Masakan mama enak sekali. Dan anak-anak 2 atau 3 anak tepuk tangan, mamanya senyum besar dan mamanya tambah giat. Besok mulai belajar lagi. Belajar lagi resep-resep baru. Karena dihargai, diapresiasi oleh suaminya dan oleh anak-anak. Tapi kalau dihiraukan, dicuekin, sudah capek kerja tidak dikasih upah, nanti gairah untuk masaknya, gairah untuk belajar, makanan belajar masak masakan baru merosot sekali karena tidak ada upah. Jadi sangat penting, bahkan untuk orang-orang dewasa ini reward and punishment. Perusahaan-perusahaan tentunya ya, kalau kita tahan gaji daripada pegawai kita, dia akan marah, dia akan malas kerjanya, dia akan santai-santai. Kalau nggak ada bos, ayo baca koran, ayo main games. Karena nggak ada bos, karena bosnya tidak mengapresiasi, tidak menghargai. Tapi kalau bos itu pandai menghargai, kasih upah dengan pujian, ataupun naik pangkat,
gajinya naik, tentunya karyawan-karyawati itu tambah giat meningkatkan diri, tambah berfungsi, tambah menghasilkan bagi perusahaannya. Ini kembali sistem upah dan hukuman. Sebaliknya kalau dia itu males, mestinya datangnya jam 8 pagi, jam 9 pagi baru datang. Pertama, peringatan. Kedua, lakukan itu lagi, peringatan kedua. Lakukan itu lagi, ketiga, pecat. Itu punishment, hukuman ya. Tentunya orang tidak mau. Kalau dia punya istri dan anak-anak, dia tidak mau dipecat. Nanti uangnya dapat dari mana itu? Siapa yang kasih makan istri dan anak-anak saya? Jadi sistem reward and punishment itu juga dipakai di antara orang-orang dewasa, di perusahaan, di bank, di semua bisnis itu dipakai semua. Reward and punishment ini. Next. Nah, hukuman, punishment juga dipakai. Sudah lihat ini bagaimana kita mendidik supaya anjing itu tidak menggigitin sandal kita atau sepatu kita. Jadi dia harus dihukum. Tiap kali dia melakukan kesalahan dengan gigitin sepatu bosnya, dia harus dihukum, jangan dibiarkan. Jangan malah dipuji juga. Harus dihukum dengan cemeti kecil itu, seperti gambar kanan itu, kanan atas. Atau ditegur seperti kiri bawah itu. Anjing itu mestinya merasa juga bahwa saya melakukan kesalahan ini. Dan kita yang di rumah kita ada anjing, kita piara anjing, kita sudah tahu bagaimana mendesain supaya anjing kita itu tingkah lakunya baik, terkontrol dengan baik. Saya coba itu sendiri dengan 3 atau 4 anjing yang sekarang kita miliki di Besom ini untuk tidak masuk kamar, untuk tidak tidur di kamar. Begitu mereka masuk kamar, saya ambil cemeti. Ya tentunya tidak sungguh-sungguh disabet begitu ya, tapi dengan suara aja. Suara seperti disabet, anjing itu sudah ketakutan, cepat-cepat keluar. Tiap kali dia intip-intip mau masuk begitu, saya sudah kasih dengan jari-jari sudah peringatkan. Awas jangan masuk ya, jangan masuk ya. Diperingatkan dengan jari itu anjing sudah ngerti untuk tidak berani masuk. Karena kita menggunakan reward and punishment, hukuman dan upah itu. Kita lihat yang sapi-sapi yang sudah dewasa itu sudah pintar. Karena dia sudah ngerti sistem reward and punishment. Dia sudah natural. Tiap pagi itu dipasang cooknya itu, suruh narik bajak itu sudah hal yang natural, sudah alami. Udah tidak berat karena kekuatan sapi itu tentunya besar sekali. Dan ditarik berdua itu. Dia sudah tahu kerjaannya itu. Dan setelah selesai itu ada upah daripada tuannya. Mungkin badannya dimandiin, mungkin disikatin, mungkin dipelukin oleh tuannya itu. Dan dikasih rumput yang banyak, makanan ekstra. Reward, upah. Juga di gerobak gitu ya, gerobak barang itu di kota-kota juga diberi upah. Dan kalau dia bandel diberi hukuman. Kalau dia itu mau belok kanan sedangkan sebetulnya tidak belok kanan, mau belok kanan begitu. Ada cemetinya disediakan oleh pemiliknya itu. Dikasih cemeti sedikit di punggungnya. Dia tahu saya tidak boleh belok ini. Jadi ini cara yang digunakan oleh manusia untuk mendesain, mengontrol, membentuk kepribadian seorang termasuk kepribadian anak-anak kita dan pasangan kita. Pasangan juga kita gunakan untuk melakukan apa yang kita kehendaki melalui reward and punishment itu. Makanya kalau Anda, si John itu menikah dengan si Eva, nanti setelah 10 tahun nikah, kepribadian si John sudah sesuai dengan kehendak istrinya, si Eva. Tapi kalau dia itu tidak menikah dengan si Eva, tapi menikah dengan
Lani, seorang wanita namanya Lani. 10 tahun kemudian kepribadian si John itu sudah berbeda dengan kalau dia itu menikah dengan si Eva. Menikah dengan Lani, membentuk kepribadian khusus, menikah dengan Eva, membentuk kepribadian khusus sesuai dengan sistem reward and punishment ini. Istrinya mungkin menyatakan tidak senangnya kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin terhadap wanita lain itu nggak apa-apa. Tapi bagi si Lani itu nggak senang, dia menyatakan nggak senangnya. Dia menyatakan nggak cemberutnya. Dia menyatakan diri dengan ngomel. Yang merupakan punishment, hukuman. Supaya suaminya tidak melakukan hal yang begitu lagi. Ya. Dan ini kelihatan tambah lama tambah dewasa seseorang. Tambah lama tambah pintar masak. Karena suaminya pintar menggunakan reward dan punishment itu membuat istrinya jago masak. Pintar kerja. Karena istrinya pandai menggunakan upah dan hukuman itu untuk mendukung suaminya supaya jadi pekerja yang baik, menghasilkan uang yang cukup banyak untuk kehidupan keluarganya. Jadi ini adalah sistem upah dan hukuman yang dipakai secara natural, secara alami di mana-mana dalam dunia ini. Ternyata sistem ini juga dipakai dalam Tuhan. Allah menggunakan ini juga. Next. Nah, ini contoh punishment ya. Gimana negara kita menyebabkan nggak banyak orang yang jadi penjahat, mengurangi kejahatan. Ya harus ada hukumannya. Kalau dia mencuri, dia membunuh, harus masuk penjara, harus diletakkan di balik jeruji besi itu, harus diborgol. Kalau sudah lihat gambar kiri atas itu, di Cina dulu harus dipukulin supaya sakit. Dengan demikian dia ngerti bahwa saya tidak bisa tipu barangnya orang atau uangnya orang. Saya tidak bisa copet. Saya tidak bisa sesukanya, semenang-menang pukulin orang. Nanti saya akan dipukulin. Nah, dalam keluarga itu juga punishment digunakan. Lihat mama yang dengan telunjuknya mengajar anak perempuannya itu, jangan berbuat itu lagi ya. Atau si anak laki, sana berdiri setengah jam, berdiri di pojok sana. Kamu pikir salahmu apa ya? Jangan berbuat itu lagi ya. Jadi waktu dia menghadapi hukuman seperti itu, dia mikir, ya saya salah juga ya. Kita melihat kepolisian, kanan bawah itu ya. Kalau ada mobil, kecepatannya hanya 50 km per jam, yang ngebut di jalan raya 70 km per jam, itu tentunya membahayakan pengendara-pengendara lalu lintas yang lain, harus ditangkap oleh polisi, harus ditilang, harus bayar harganya. Rugi enggak? Ya itu rugi. Kehilangan uang 50.000 atau 100.000 atau 200.000 atau ditarik SIM-nya. Tidak boleh mengendari lagi karena melanggar berulang-ulang. Dengan demikian cara mengemudi kita, cara nyopir kita dibentuk juga oleh pemerintah, oleh kepolisian melalui hukuman itu, hukuman tilang, melalui borgol, melalui hukuman penjara. Jadi ini hal yang natural, yang alami. Pengadilan negeri menggunakan sistem ini juga. Seorang yang banyak salahnya tentunya hukumannya lebih berat daripada yang tidak bersalah. Next. Nah, kita melihat Alkitab menyatakan dengan tegas kehendak Allah dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 adalah buku yang unik. Satu pasal itu berisi paling sedikit 2 kolom. Satu kolom saya gambarkan warna biru itu, satu kolom lagi warna merah. Kolom biru adalah kolom berkat. Segala yang tertulis di situ berkat, 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 diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Sebaliknya kolom kanan itu, kolom merah itu kolom kutuk.
Terkutuklah, 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 terkutuklah. Dan Allah memberikan pada tiap kolom itu diawali dan diakhiri, diingatkan. Bukannya Allah itu tidak memberitahu, dia memberitahu. Kita lihat, baca dalam Ulangan 28 ayat 1. Silakan salah seorang baca pakai mikrofon dengan suara yang tegas. Silakan Marta baca. Kolom berkat. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, kita melihat di sini dua hal yang perlu dilakukan oleh seorang manusia untuk mengerti kehendak Allah itu. Pertama harus dengar, kalau nggak dengar tentunya nggak tahu. Yang kedua, lakukan dengan setia perintahnya itu. Jadi dengarkan dulu supaya tahu atau perintah kehendak Allah itu tahu, kemudian lakukan dengan setia. Maka Allah menjanjikan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini kepada orang Israel tentunya ya. Engkau akan jadi bangsa yang terkemuka, yang menaik tinggi. Lalu kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, diberkatilah, 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 terus menerus diberkatilah. Dan dalam ayat 13 diulang lagi peringatannya supaya tidak lupa. Untuk jadi diberkati apa? Silakan baca lagi Marta ayat 13. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, janji Allah luar biasa. Tidak akan jadi ekor, tidak akan jadi buntut, tidak akan jadi orang yang terbelakang, tapi akan tetap naik. Bukan di bawah, tapi di atas. Tapi syaratnya kembali diulang. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia. Pasti. Mungkin Marta bisa baca seluruh ayat dari ayat 1 sampai 13 itu. Silakan dibaca dari Alkitab 1 sampai 13 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu dan yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu
perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau tetapi engkau sendiri sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, kita melihat ayat-ayat berkat ini sering digunakan oleh pendeta-pendeta waktu mereka memintakan berkat Allah kepada jemaat. Beberapa bagian diulang, diberkati di ladang, diberkati di rumah, keluar masuk kita itu, buah kandungan kita, itu anak cucu kita, itu akan diberkati, hasil bumimu, hasil ternakanmu, kerjaan kita akan diberkati. Ini ayat-ayat yang sering digunakan oleh pendeta-pendeta untuk memberkati jemaatnya. Luar biasa. Tapi sebaliknya sesudah itu adalah kolom kutuk yang digambarkan dengan merah ini. Silakan Saudara Pika mulai baca ayat yang ke-15. Kolom kutuk ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, kembali diulang lagi ya syaratnya ya. Harus dengar. Kalau nggak dengar tentunya kita nggak tahu kehendak Allah itu seperti apa sih. Banyak orang Kristen bahkan masih tanya, Tuhan mau apa sih? Tuhan mau apa sih? Apa yang harus saya lakukan sih? Tuhan beritahu kehendak-Mu bagiku. Tapi sebenarnya Tuhan sudah sering memberitahu melalui firman-Nya ini. Terutama dalam ulangan 28 ini. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tapi syarat yang kedua yang harus dilakukan juga tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Maka kutuk-kutuk ini akan datang dan mencapai engkau. Silakan dibaca seterusnya mulai ayat yang ke-16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandungmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Wah, ini mengerikan sekali ya, bahwa Tuhan melekatkan, Tuhan yang bawa penyakit sampar. Kita sekarang ke masa pandemi ini, wah, banyak orang meninggal, sudah berapa juta orang meninggal karena penyakit sampar yang disediakan Tuhan. Next. 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tidak ada berkat ya, tidak turun hujan, dan tanah tidak bisa dicangkul karena sudah jadi besi. Tidak bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan jadi makanan kita karena perbuatan Tuhan yang mengutuk ini. 24. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kala oleh musuhmu, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kenggerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh.
Ada yang menafsirkan bara Mesir itu apa? Bara Mesir itu adalah kanker ya. Saya sendiri tidak tahu apa itu bara Mesir. Tuhan yang menghajar kita jikalau kita hidup di kolom kutuk ini, memilih untuk melanggar kehendak Allah atau tidak mau tahu apa kehendak Allah, maka kita akan dikutuk dengan bara Mesir ini. 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-meraba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ya, ini tentunya tidak akan kita itu berhasil dalam hidup kita, diperas, dirampasi, nggak ada yang tolong, nggak ada yang bisa tolong kita. Kita seperti orang gila. Jalan kita gelap semua, meraba-raba dalam gelap. Ayat 40, ayat 30 dan seterusnya mengerikan ini. Silakan baca. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita yang tentunya adalah orang tua sangat ngeri membaca ayat 32 ini bahwa anak-anak laki dan perempuan akan dijadikan budak-budak belian. Yang laki-laki tentunya dipekerjakan semenang-menang, yang perempuan akan jadi pemuas nafsu seks daripada musuh. Jadi PSK, jadi orang ini semenang-menangi. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, meratap rindu aja. Tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu bagian daripada hukuman bagi kita. 33. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayahmu. Engkau akan selalu ditindas dan injak. Engkau akan jadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu, Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberikan pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk ini akan datang kepadamu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ya, kita melihat di sini, kembali ke sebelumnya. Kita melihat di sini kolom kutuk ini 2 kali lipat lebih panjang. Terkutuklah, dan Allah yang aktif
berperan untuk membawa penderitaan ini. Bukannya iblis yang diperkenan oleh Allah, tapi Allah sendiri akan aktif melakukan hal-hal yang mengerikan ini jikalau kita, dua syarat itu lagi ya, tidak mau dengar, kedua tidak mau melaksanakan, tidak mau melakukan, tidak pegang teguh ketetapan Allah itu. Nah, ini jelas sekali dalam Ulangan 28 ini, dua kolom ini jelas sekali. Walaupun tentunya tidak berwarna biru dan merah ini ya. Tapi dalam dua perikop yang berbeda. Tinggal saudara dan saya, kita semua baca itu, tinggal kita itu pilih yang mana. Saudara mau kecemplung di kolom berkat atau kecemplung di kolom kutuk. Tentunya semuanya mau kecemplung di kolom berkat ya. Kan diberkatilah, 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 diberkatilah. Tidak terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Tapi anehnya, sayangnya ada orang-orang yang sengaja memilih untuk masuk kolom merah ini. Kolom kutuk itu. Termasuk orang-orang yang mestinya rasanya baik, terkenal, rohani. Kok bisa memilih juga kolom kutuk ya? Apa tidak sadar bahwa tinggal atau hidup di kolom kutuk itu menderita sekali. Next. Nah, kita lihat sekarang tokoh-tokoh Alkitab ya, yang kena, yang oleh pilihan mereka memilih masuk kolom berkat atau kolom kutuk. Pertama tentunya Ahab dengan istrinya Isabel. Silakan Desi baca 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dan seterusnya. Satu Raja-Raja ayat 16, pasal 16 ayat 31. Masih belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat. Ia juga mengambil Isabel, anak Etbal, Raja Sidon, sebagai istrinya. Ia lalu ikut beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ia mendirikan mezbah bagi Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ahab juga membuat patung Asyera dan Ahab memperpanjang perbuatannya sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, melebihi dari raja-raja Israel yang menjadi pendahulunya. Teruskan. 1 Raja-Raja ayat 21, pasal 21 ayat 18. Bangun dan pergilah menemui Ahab, raja Israel yang berada di Samaria. Ketahuilah ia pergi ke kebun anggur kepunyaan Nabot untuk memiliki tempat itu. Engkau harus mengatakan kepadanya demikian. Beginilah perkataan Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. 36, 2 Raja-Raja. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Oke, kita melihat di sini seorang raja Israel yang sungguh-sungguh melawan, memilih untuk hidup di kolom merah itu ya. Menikah dengan seorang istri yang penyembah Baal. Dan istrinya sangat dominan, lebih mengatur suami daripada suami mengatur istri, sehingga raja ikut-ikutan beribadah kepada Baal. Bukan saja beribadah, dia mempromosikan, membangun tempat-tempat penyembahan berhala kepada Baal. Dalam satu peristiwa, dia merampas kebun anggur tetangganya Nabot dan membunuh oleh usaha daripada Isabel, membunuh Nabot tetangganya itu. Langsung hukuman Allah sama seperti itu juga di tempat di mana Nabot itu mati dan anjing menjilat darahnya, di situ tubuhnya sudah habis dimakan anjing itu. Hukuman Allah pada Isabel. Kemudian kita melihat bahkan Daud, orang yang sungguh-sungguh dikasihi Allah, melanggar kehendak Allah. Waktu dia tahu kehendak Allah, dia berzina dengan tetangganya dan bunuh
suami daripada wanita itu supaya dia bisa mendapatkan istrinya. Dia bunuh itu, hukuman Allah langsung turun kepada Raja Daud, pedang tidak akan meninggalkan keluargamu, dan langsung kejadian. Anaknya Absalom berontak, dan waktu anaknya Absalom itu harus dibunuh, Daud yang mestinya senang karena musuhnya sudah mati, tapi justru tidak. Dia menangis dengan sedih. Dalam ayat yang 2 Samuel 18 ayat 33, maka terkejutlah raja dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berkata, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Dia melanggar kehendak Allah, menghina Allah dengan perbuatannya, dan dia langsung kena akibatnya. Dan Bilangan 21 ayat 6, ketika umat Israel ngomel, marah-marah, mengutukin pemimpin mereka yang pilihan Tuhan yaitu Musa. Katakan di situ, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21-23 tentang Raja Yehudas. Dalam kesombongannya itu suatu saat dia itu berpidato. Waktu berpidato itu langsung dipukul oleh Allah karena umat menganggap itu suara Allah dan bukan suara manusia. Ketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan dan karena tidak memberi hormat kepada Allah, mati dimakan cacing. Jadi ini adalah hukuman. Mestinya membuat kita itu takut ya, karena masuk di kolom merah itu mengerikan sekali. Next. Nah, kita masuk di kolom biru. Contoh-contoh kolom biru ya. Janda sarfat itu. Tepung tidak, daun tempayan tidak habis, dan minyak dalam bulu-bulu tidak berkurang. Seperti yang diucapkan Tuhan melalui Elia. Anaknya juga hidup kembali. Anak yang sakit, mati, sekarang hidup kembali. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Pengakuan daripada perempuan ini kepada Elia. Lalu kita lihat contoh daripada Rut yang meninggalkan Tuhannya, orang Moab, dan berbalik menjadi seorang umat Israel. Walaupun dia orang asing, tapi dia dipakai menjadi nenek moyang Kristus sendiri. Kita lihat, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak lakinya ini nanti menjadi nenek moyang daripada Kristus. Bidan-bidan dalam peristiwa di Mesir, waktu raja khawatir dengan orang Israel yang kok tambah banyak ini, maka anak-anak Yahudi harus dibunuh. Bidan-bidan itu takut akan Allah, tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan pimpinan rajanya kepada mereka, dan membiarkan anak-anak hidup. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi laku mereka jadi istri berumah tangga. Kita lihat Obed-Edom, seorang yang diberkati Allah, walaupun cuma 3 bulan piara tabut Tuhan, 3 bulan itu dia diberkati Allah secara luar biasa. Nah, tapi kita melihat satu contoh lagi, hukuman. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi rumahnya, dia habis mengelulukan tabut Allah itu dibawa ke Yerusalem. Dia nyanyi, dia lompat-lompat, dia mungkin pakai tamborin, dia menyanyi dengan suara keras. Kelihatannya seperti orang gila ya, seorang raja kok seperti itu ya, tapi dia tidak peduli. Dia memuji menyembah Allahnya. Setelah selesai semua dia puas. Dia pulang ke rumah pengen kasih salam, bukan galak begitu, tidak. Dia pengen kasih salam kepada si rumahnya. Tapi ketika dia pulang, maka keluarlah Mikal,
binti Saul. Mikal anaknya Saul ini, yang judes orangnya. Langsung Mikal melecehkan dia. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi istrinya marah sekali lihat suaminya itu menari-nari di hadapan orang Israel, merasa kehormatannya sebagai raja dilecehkan oleh suaminya itu ya. Walaupun Daud dengan tulus, segenap hati ingin memuji dan menyembah Tuhannya, tapi dilecehkan, dihina seperti itu. Langsung ayat berikutnya mengatakan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Langsung hukuman Tuhan memberi kemandulan, dan pada waktu itu terutama bukan saja wanita itu, kalau mandul itu dianggap sebagai hukuman Allah. Apalagi istri raja, permaisuri kok tidak punya anak, nanti keturunannya gimana? Tapi langsung Mikal dihukum dengan kemandulan itu. Kita lihat ya, jelas ya, Ulangan 28 itu 2 kolom itu jelas ya. Jelas. Kita semua berhak memilih sesuai dengan kemauan kita. Mau pilih kolom berkat bisa, mau pilih kolom hukum juga bisa. Next. Nah, Kristus juga menawarkan kepada kita hal yang sama. Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya lihat gambar berikutnya, next. Nah, ini kuk Kristus. Kuk itu beban yang diletakkan di atas punggung atau leher daripada sapi itu untuk dia tarik ya. Tempatnya 2 karena 2 ekor lembu menarik 1 bajak. Nah, Yesus Kristus kasih garansi kepada kita bahwa kuknya itu, kembali ke halaman sebelumnya, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jadi kuk yang Tuhan pasang itu enak, bukan berat. Tidak perlu kita seperti anak sapi itu tendang-tendang, marah-marah. Gak enak. Tidak. Kita yang sudah dewasa dalam Kristus tahu bahwa yang dipasang Tuhan itu enak, menyenangkan. Dan janji Tuhan sendiri, kita akan mendapatkan ketenangan. Peace. Kita akan mendapatkan damai sejahtera kalau kuk yang Tuhan pasang di atas kita itu kita tanggung dengan baik. Kuk yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah tentunya next kita melihat apa itu kuk bagi kita itu. Kuk bagi kita itu tentunya hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup tidak belok kanan, tidak belok kiri, semau kita. Mungkin ada yang masih muda-muda, tak tahan ini. Udah enaknya ya. Masuk anak-anak muda yang di Kalimantan ini. Kalau masih muda, wah, binal sekali. Enaknya pulang malam. Udah enak pulang malam ya. Sudah kerja seharian, toreh, getah, dapat uang, wah asik ya, dihabiskan malam-malam ya. Kita minum-minum, kita seks bebas, kita makan-makan, kita rame-rame. Tapi itu artinya menendang galah rangsang itu. Saudara memilih hidup yang parah. Hidup sendiri itu parah. Segala macam penyakit nanti, ada yang kena narkoba, ada yang kena HIV, merokok berat, asik ya, bebas ya. Bahkan orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Tapi anaknya kena emfisema, anaknya kena kanker paru-paru karena merokok yang berkelanjutan itu.
itu sama sekali bukan cook Kristus. Cook Kristus itu nyaman, enak, tenang, damai. Jadi ini janji daripada Kristus. Saudara, kembali. Kita semua mempunyai pilihan. Mau ikut cook Kristus atau mau hidup semaunya sendiri. Hidup semaunya sendiri rasanya enak ya, bebas ya. Hidup semaunya sendiri enak ya, bebas. Kehendak saya terjadi, kehendak saya terjadi. Wah, saya sekarang bebas, saya sudah kerja, saya ada uang, saya bisa pakai untuk apa aja. Tidak ada yang berani ngomong karena ini uang saya, hak saya mau merusak badan saya sendiri itu hak saya mau hidup baik itu hak saya. Tapi kita tahu bahwa tidak mau menanggung cook Kristus itu celaka. Sakit, penendang galang rangsang itu sakit. Nanti tiba-tiba kena HIV, tiba-tiba hamil di luar nikah, tidak ada yang mau bertanggung jawab, tiba-tiba dilecehkan orang. Tolong Pak Yonatan itu suara apa mic-nya didekatkan di mulut nih. Ya. Jadi tawaran daripada Kristus adalah cook Kristus buat bukan saja orang yang sudah dewasa, yang tua, tapi juga anak-anak muda. Ditawarkan cook Kristus yang membawa damai, ketenangan, yang ringan dan menyenangkan hati. Memang sebaiknya kita memilih ini. Sebab kalau tidak, menderita kita. Gimana kita bisa tahu bahwa kita mengalami penderitaan? Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sering dengar. Tiba-tiba anggota jemaat kita datang kepada kita, Pak, hidup saya kok susah sekali ya. Hidup saya kok parah ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Mereka tidak tahu penyebabnya kenapa. Tapi pada waktu itu kita sebagai hamba Tuhan, kita bukan saja berhak, kita wajib membina mereka. Karena kamu hidup tidak dengan cook Kristus. Kamu tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Hidupnya kok bandel seperti itu. Seks bebas, atau mabuk-mabukan, minum-minuman keras, ngerokok dan sebagainya. Rugi. Ayo kembali kepada Kristus. Supaya sebab kamu sakit, kalau kamu tendang galang rangsang itu sakit. Painful. Terima hukuman itu tidak menyenangkan. Jadi, saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan punya kemampuan yang diberikan oleh kita kesempatan yang luar biasa untuk membina jemaat kita supaya mereka pakai cook Kristus itu. Yang ringan, hanya enteng aja. Buat seekor sapi yang dewasa tentunya cook seperti ini adalah enteng. Apalagi karena tarik berdua. Dan cook itu adalah hidup yang benar seperti apa? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan. Alkitab yang tebal itu jadi pedoman bagi kita. Dengar itu, baca yang banyak. Dengar dan lakukan dengan setia. Pasti akan bahagia hidup kita ini. Pasti akan tenang. Pasti akan sukses. Tidak akan banyak penderitaan. Next. Nah, ada satu ayat 2 Korintus 6 ayat 14 yang memberi suatu penggunaan juga cook ini, tapi untuk berpasangan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi terang sama gelap itu tidak bisa dicampur. Kebenaran dan kedurhakaan tidak bisa dijadikan satu. Kalau seperti sudah lihat gambar-gambar itu, lembu sama keledai nggak cocok kalau dipasang dalam satu kuk. Atau yang tengah itu, unta yang begitu gedenya sama keledai yang kecil begitu, gimana bisa dipasangkan dalam kuk? Tidak boleh, tidak akan sukses itu. Nah, seperti itu juga, lihat gambar bawah kiri itu, seorang wanita yang Kristen, hatinya ada salibnya, mau menikah dengan seorang pria yang non-Kristen, dan tidak bertuhankan Kristus, yang Tuhannya itu Baal, atau Belial, atau ketidakbenaran. Di mana seorang yang hidupnya benar, bisa dicampur dengan orang yang hidupnya tidak benar. Orang yang hidupnya tidak benar akan melecehkan terus mereka yang hidupnya benar. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu gereja? Apa-apaan baca Alkitab? Apa-apaan nurut? Apa-apaan?
dilecehkan terus. Sebaliknya, orang yang Kristen, yang pertuhankan Kristus, yang mengerti kehendak Allah, akan pusing punya suami yang selalu melanggar firman Allah, yang selalu bohong, yang tidak ada kesetiaan, yang selalu main gila, yang selalu melanggar firman Allah. Dia akan pusing. Makanya dengan tegas firman Allah mengatakan jangan unequally yoke, jangan menjadi satu dengan orang yang tidak percaya. Kalian orang percaya jangan berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Larangan keras dalam firman Allah terutama bagi saudara-saudara yang masih muda dan masih harus menentukan pasangan hidupnya. Jauh lebih baik kalau dua-dua cowok dan cewek itu hatinya penuhi dengan Kristus. Salib ada di dalam hati mereka. Jauh lebih baik. Selaras hidup mereka. Dua-duanya berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengajar kita melalui firman-Nya itu. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar